295. Sekarang siang hari nggak boleh begitu. Saat Akademi Guanxuan mengumumkan tanggal pernikahan Sander Ye, seluruh alam semesta Guanxuan jadi sibuk. Pernikahan Sander Ye, prioritas utama alam semesta Guanxuan. Masalahnya pengatur pernikahan kali ini adalah Stella Qin, mantan ketua Paviliun Xianbao. Dengan pulangnya Stella Qin, seluruh Paviliun Xianbao beraksi dengan gesit. Tentu saja, dia mau memberikan pernikahan megah untuk putranya. Negara N, Kota Huanggu. Malam hari, langit berbintang. Sander Ye dan Grace Nalan lagi berjalan santai karena itu pertengahan musim panas. Terdengar suara serangga di mana-mana. Sangat ramai. Sander Ye meraih tangan Grace Nalan. Mereka berdua menuju kejauhan. Sander Ye berujar, setelah berputar-putar, kita kembali ke sini lagi. Grace Nalan menoleh pada Sander Ye dan tersenyum. Kalau kamu dan aku mengasingkan diri di sini, apa kamu mau? Sander Ye mengangguk tanpa bimbang. Mau. Grace Nalan berhenti dan menatap Sander Ye. Sander Ye berujar lagi, aku benaran mau. Grace Nalan menatap Sander Ye lalu tersenyum dan menarik Sander Ye menjauh ke kejauhan. Grace Nalan tersenyum. Aku masih ingat adegan kamu datang ke rumahku untuk memutuskan pertunangan. Omong-omong, kenapa kamu mau putuskan pertunangan? Sander Ye tersenyum. Karena kultivasiku terhapus dan aku hanya orang biasa. Aku bingung dengan masa depanku. Jadi aku nggak mau mencelakaimu. Aku juga mau berkembang dengan bebas. Grace Nalan menggeleng dan tersenyum. Itulah yang kupikirkan. Sander Ye menatap Grace Nalan. Kenapa kamu nggak setuju? Grace Nalan tersenyum. Aku hanya merasa aku nggak boleh memperburuk kondisi terburukmu. Itu saja. Sander Ye bertanya. Jadi, kamu nggak suka aku waktu itu? Grace Nalan memelototi Sander Ye. Apa kamu pikir kamu begitu tampan jadi semua wanita nggak bisa menahan diri? Sander Ye menyeringai. Grace Nalan tersenyum. Tapi, aku memang berkesan baik padamu. Biarpun dalam kondisi terpuruk, kamu nggak cemas juga nggak menyalahkan nasib dan orang. Sander Ye tersenyum lalu berujar. Mungkin kamu nggak kebayang juga kita benaran akan bersamakan. Grace Nalan mengangguk. Iya. Sander Ye memegang erat tangan Grace Nalan. Grace Nalan berujar lagi. Apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan pada Nona Aurora? Aurora. Sander Ye terpana. Dia menatap Grace Nalan dengan bingung. Grace Nalan memegang tangannya erat-erat dan tersenyum. Saat aku di pedang Hangdao, aku hampir selalu terjaga. Sander Ye menunduk. Grace Nalan menatap Sander Ye. Air mata pun bergulir. Biarpun ada air mata, dia tersenyum. Nona Aurora bilang kalau kamu juga suka dia. Dia bisa memberimu yang terbaik di dunia. Dasar bodoh, kamu menolak dia. Kalau itu aku akan menuruti dia saja. Kalau sebelumnya dia hanya berkesan baik, kali ini, dia benaran jatuh cinta. Sander Ye menyeka air mata dari wajah Grace Nalan dan berujar. Ada yang mau kukatakan padamu. Grace Nalan kayaknya tahu apa yang akan dikatakan Sander Ye. Dia segera menggeleng. Kita bicarakan nanti. Sander Ye menatap Grace Nalan. Kamu tahu apa yang akan aku katakan kan? Grace Nalan tersenyum. Nona Bella. Sander Ye tercengang. Grace Nalan menggeleng dan tersenyum. Aku ketua Paviliun Xianbao, yang bertanggung jawab atas organisasi intelijen terkuat di alam semesta Guanxuan. Apa yang bisa kamu sembunyikan dariku? Sander Ye diam. Gawat, nggak bagus kalau istrimu menjadi kepala badan intelijen. Grace Nalan nggak bicara lagi. Dia menarik Sander Ye menuju danau di kejauhan. Bintang-bintang terpantul di danau, seperti tergantung terbalik di langit. Indah sekali. Keduanya berjalan santai di tepi danau. Grace Nalan berujar, Nona Bella ada di desa batu. Sander Ye menatap Grace Nalan dengan terkejut. Grace Nalan tersenyum. Aku minta ibu periksa. Stella Qin. Sander Ye terkejut.
Grace Nalan menoleh ke danau dan berujar, "Aku sudah kirim orang untuk membantumu temukan dia. Tapi tempat itu sangat istimewa. Orangku nggak bisa masuk. Ada master makhluk dewa yang menjaganya." Sander Ye memegang tangan Grace Nalan dengan sedikit gemetar dan agak bingung. Kalau Grace Nalan memaki dia akan merasa lebih nyaman. Grace Nalan melirik Sander Ye. Melihat Sander Ye yang kewalahan, dia menggeleng dan tersenyum. Lalu berujar, "Aku hanya punya satu permintaan." Sander Ye menatap Grace Nalan yang berujar dengan serius. "Kalau suatu hari kamu nggak lagi suka aku, tolong katakan. Jangan cemas. Aku akan pergi dengan sopan. Nggak pernah menjeratmu." Sander Ye memeluk Grace Nalan. "Aku hanya akan berhenti menyukaimu di satu waktu saja." Grace Nalan mengepalkan tangannya dan bertanya, "Kapan?" Sander Ye berujar, "Saat aku nggak bernapas." Grace Nalan tercengang. "Pagoda kecil," wanita misterius berujar. "Seperti kata orang dulu, cendekiawan yang paling romantis. Kayaknya itu benar. Kalau pria terpelajar bersikap romantis, wanita mana yang bisa menolaknya? Pagoda kecil nggak bicara. Urusan pria dan wanita nggak ada hubungannya dengan dia sebagai pagoda, kan?" Di tepi danau, Sander Ye menarik Grace Nalan dan pergi. Keduanya sudah lama nggak bertemu. Kayaknya ada banyak hal yang mau dikatakan. Tapi, kebanyakan Sander Ye yang bicara dan Grace Nalan yang mendengar. Sander Ye menceritakan pada Grace Nalan semua kejadian di luar. Grace Nalan hanya mendengar dalam diam. Faktanya, karena Anyo, dia tahu banyak hal tentang Sander Ye di luar. Tapi, dia tetap suka mendengar Sander Ye bercerita langsung. Sepanjang jalan, Sander Ye menggenggam erat tangan Grace Nalan. Keduanya terus mengobrol. Waktu berlalu cepat. Hari sudah subuh. Sander Ye dan Grace Nalan lagi berbaring di atas batu besar. Grace Nalan tidur di lengan Sander Ye. Matanya sedikit tertutup. Wajahnya yang halus terlihat sempurna. Matahari terbit perlahan di cakrawala. Sander Ye membuka mata. Grace Nalan dalam pelukannya juga membuka mata. Dia melirik matahari merah di cakrawala. Lalu mengusap kepalanya di dada Sander Ye dan berbisik, "Sudah bangun?" Sander Ye mengangguk, "Iya." Grace Nalan menatap Sander Ye dengan sedikit kecemasan di matanya. "Kenapa kamu begitu polos?" Sander Ye tercengang. Grace Nalan berkedip, "Aku pikir kamu akan melakukan sesuatu." Sander Ye bimbang sejenak, lalu berujar, "Ini." Lalu dia akan beraksi. Grace Nalan meraih tangannya dan memelototinya. "Sekarang sudah siang. Nggak boleh." Sander Ye tertegun, melihat Sander Ye di depannya. Grace Nalan tertawa, lalu mencium bibir Sander Ye dan berbaring di pelukan Sander Ye sembari berujar, "Aku sangat bahagia. Dia bukan nyonya alam semesta Guanxuan atau ketua paviliun Xianbao saat ini." Kedua identitas ini memberi dia kehormatan dan kekuasaan tertinggi. Tapi juga belenggu. Nggak ada orang luar selain Sander Ye. Jadi dia bisa menjadi diri sendiri. Sander Ye menarik Grace Nalan untuk berdiri. Lalu berujar, "Ayo pergi ke keluarga Ye." Sesudah tiba di kota Huanggu, dia belum pulang ke keluarga Ye. "Ini nggak pantas." Grace Nalan mengangguk, "Baik." Keduanya bangun dan pergi. Keduanya tiba di keluarga Ye. Begitu sampai di gerbang keluarga Ye, penjaga pun melompat ketika melihat Sander Ye dan Grace Nalan. "Buset!" Sander Ye tertegun. Grace Nalan juga tersenyum lembut. Penjaga itu berbalik dan lari. Segera, seluruh keluarga Ye beraksi. Sesudah sesaat, Irfan Ye datang ke pintu bersama sekelompok master keluarga Ye. Ketika melihat Sander Ye, semua master keluarga Ye bersemangat. Irfan Ye juga tersenyum. Irfan Ye dan sekelompok orang keluarga Ye hendak memberi hormat. Tapi gelombang energi pedang menarik. Bangun semua keluarga Ye. Sander Ye menatap Irfan Ye dan berujar sembari tersenyum, "Ketua klan, jangan lakukan ini." Irfan Ye tersenyum, "Baik. Ayo masuk." Sander Ye mengangguk,
Baik. Irfan Ye mengajak Sander Ye dan Grace Nalan ke kuil leluhur keluarga Ye. Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Ketua, kamu nggak akan memintaku menjadi ketua lagi kan?" Irfan Ye tertawa, "Mana mungkin. Menjadi kepala keluarga Ye, dia sebenarnya mau. Tapi sekarang sudah nggak mungkin. Sander Ye adalah raja alam semesta Guanxuan." Irfan Ye tersenyum, "Bukankah kamu dan Grace akan menikah?" Sander Ye mengangguk, "Iya." Irfan Ye tersenyum, "Urusanmu adalah urusan keluarga Ye. Kalau kamu mau menikah, masalah ini harus dilaporkan pada leluhur keluarga Ye." Saat berbicara, dia berjalan ke samping untuk mengambil 3 batang dupa, lalu menyalakannya, dan membungkuk pada papan nama leluhur keluarga Ye. Sander Ye menghampiri Irfan Ye. Dia mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Dia hendak memberi hormat, tapi Irfan Ye menghentikannya dan menatap Sander Ye. "Sander, identitasmu?" Sander Ye tersenyum, "Aku adalah anggota keluarga Yang dan anggota keluarga Ye." Sembari berbicara, dia mengambil 3 batang dupa dan membungkuk pada papan nama leluhur keluarga Ye. "Leluhur keluarga Ye, tolong lindungi aku." Klik, mendadak, lusinan papan nama almarhum terbelah. Sander Ye tercengang. Orang keluarga Ye juga tercengang. "Apa-apaan?" Sander Ye benaran bingung. Dia nggak berulah. Pagoda kecil berujar, "Mereka mana bisa melindungimu? Mereka nggak tahan karma begini." Sander Ye sedikit malu. Semua orang keluarga Ye juga saling menatap dengan bingung. "Ada apa?" Sander Ye bimbang sejenak, lalu menancapkan 3 batang dupa ke tempat pendupaan. Lalu berujar, "Leluhur, aku nggak minta kalian melindungiku. Kalian beristirahatlah dengan tenang." Semua orang. Sesudah sesaat, hanya Sander Ye, Grace Nalan dan Irfan Ye yang tersisa di aula. Irfan Ye menatap keduanya sembari tersenyum. Pernikahan ini diputuskan oleh dia. Sekarang dia melihat mereka berdua akhirnya akan menikah. Dia tentu saja bahagia. Irfan Ye berujar, "Rizal Ye." Dia, Sander Ye tersenyum. Kak Rizal Ye lagi berlatih di akademi. Dia sekarang sudah ranah peri tertinggi. Peri tertinggi. Irfan Ye tampak terharu, seolah teringat sesuatu. Dia menggeleng dan tersenyum. Keluarga Ye memang beruntung. Ada Sander Ye dan Rizal Ye. Apalagi kedua bersaudara ini sangat harmonis dan gak ada perselisihan. Sander Ye berujar, "Ketua klan, kamu harus datang pada hari Grace dan aku menikah." Irfan Ye tertawa, "Tentu saja." Master keluarga Ye bergegas ke kuil leluhur dan berujar dengan gemetar, "Ketua, banyak orang yang datang." Irfan Ye mengernyit, "Apa ada yang berani menyulitkan keluarga Ye?" Bersambung.